Kita mau Tuhan tuh hadir di tengah-tengah kita supaya ya webinar kita ini berjalan dengan baik dan anak-anak bisa diberkati ya hari ini. Oke, kita nyanyikan sebuah pujian dulu, mengucap syukur pada Tuhan. Oke, silakan saya dibantu, bisa bantu share. Anda ngomong sama siapa, Miss? Iya, di Loh, mute. nah memang karena saya masih nge-play. Oh, Tunggu. I thought you already talk something. No. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Oke, untuk doa pembukaan, saya persilahkan Bapak Agus untuk berdoa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Kami juga menyerahkan webinar yang sebentar kami akan ikuti bersama. Kami mohon pengasihan Allah menopang kami semua, sehingga kami boleh memahami apa yang disampaikan. Terlebih kami makin didorong untuk memiliki kesehatan mental dan spiritual yang kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk pembicara, Saudari Agustina, kiranya Tuhan yang menolong dan memakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat kami, sehingga apa yang disampaikannya itu sungguh boleh membangun kesehatan kami, baik kesehatan jasmani, kesehatan mental, dan juga akan mendorong kerohanian kami makin bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan dari awal sampai akhir webinar ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah diri dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Ya, saya ucapkan selamat pagi semuanya dan selamat pagi Miss Agustina Enggri. Ya, selamat pagi. Oke, anak-anak. Ya, hari ini kita akan membicarakan tema yang cukup menarik ya. Ya, salah satu tema yang sangat relate sekali dengan kehidupan kita, gitu ya. Nah, anak-anak kalian pasti tahu ya yang namanya kesehatan fisik itu sudah biasa ya. Kesehatan fisik itu kita pasti jaga gitu ya. Ya benar ya Pak Tri ya. Halo Pak Tri. Nah, Betul Pak Tri. sekali, Lase. Ya, Nah, Lase. Pak Tri, tahu nggak Pak Tri kalau kesehatan fisik itu perlu dijaga ya? Benar ya? Pasti, iya Nah, pasti. lah kalau kesehatan mental bagaimana Pak Tri? Apalagi kesehatan mental itu sangat penting, Lase. Kalau nggak dijaga, pasti dampaknya bisa, waduh, Lase. Oh Bisa iya, dibayangkan sendiri, Lase, nanti ya. betul ya. Ini, Bisa oleng nanti. nah bener ya kayak kapal ya, kayak Iya. kayak ombak gitu, oleng Betul. gitu ya. Ya, apalagi di era di zaman-zaman remaja seperti kalian itu tidak dipungkiri bahwa banyak sekali kasus yang menyerang kesehatan mental yang mulai terganggu dan dampaknya itu bisa sampai ya di berita-berita itu bisa sampai ada yang namanya mulai menyerang apa ya seperti halusinasi terus sampai akhirnya terjadi tidak sedikit kasus yaitu keinginan untuk bunuh diri ya benar Pak Tri ya pernah nggak ngelihat? Nah, apalagi kalau kita bicara tentang kasus bunuh diri nih kita nggak ngomong jauh-jauh, mungkin banyak kasus juga di daerah Jawa Timur. Ada anak yang masih usia SD mungkin mereka ya melakukan bunuh diri karena masalah sepele. Ya, mungkin tidak diberi uang saku atau mungkin karena ada masalah dengan temannya. Jadi mereka bisa melakukan hal itu kalau tidak ada bimbingan dari orang tua dan juga lingkungan sekitarnya, begitulah Ustaz. Iya, betul sekali. Wah. Nah, tetapi satu hal lagi yang tidak bisa kita hindari adalah stres ya. Stres itu apakah kita bisa dihindari? Kalau menurut saya sih nggak bisa ya Pak Tri ya, benar ya. Stres tidak bisa hindari, Yang bisa kita lakukan adalah memanajemen stres itu dengan baik ya. Betul sekali. Itu tema kita hari ini ya, mental health yang stress management. Nah, kita kedatangan salah satu narasumber nih daripada kita berpikir sendiri. Ya Pak Tri ya, nggak ketemu jalan keluarnya. Gimana ya? Nah, mungkin Bapak Ibu guru, ya, tambah stres kita ya kalau nggak ketemu jalan keluarnya kalau kita mikir sendiri itu ya. Nah, nah ini mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin merupakan pergumulan kita selama ini. Waduh, stres gitu ya. Dan anak-anak juga ya. Anak-anak walaupun kalian masih sekolah,
tidak bisa dipungkiri bahwa kalian mungkin merasakan stres, tapi sayangnya mungkin kalian belum bisa merasakan dan kalian nggak tahu kadar stres kalian itu sejauh apa. Nah, makanya kita hari ini itu kedatangan narasumber yang pas banget, yang bisa memberikan kita itu hikmat ya, bagaimana kita harus mengontrol, memanajemen stres kita dengan baik ya. Kita sambut saja, ini adalah Miss Agustina Enggri. Ya, Miss Agustina Enggri, SPSI, MBSI, dan psikolog ya. Halo, selamat pagi, Miss Agustina. Ya, selamat pagi, Miss Febi. Iya, aduh Putri. seneng. Ya. Hari ini temanya apa, Miss Agustina? Hari ini temanya seputar mental health ya, terutama dalam stress management. Waduh, cocok sekali dengan pergumulan saya itu. Iya, hari ini bukan siswa-siswinya juga ya, Bapak Ibu Iya. gurunya juga mendapatkan ilmu nanti. Wah, banget ya. Oke, saya tidak perlu bicara panjang lebar biar saya nggak semakin stres ya. Kita langsung aja waktu saya berikan buat Miss Enggri. Silakan Miss. Oke. Miss Agustina, mohon maaf Miss Agustina. Ya, nggak apa-apa, Miss. Ya, Oke, silakan. terima kasih Miss Febi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian ya. Tadi sudah perkenalkan juga kembali, saya namanya Agustina, bisa dipanggil Tina gitu ya. Mau dipanggil Enggri juga nggak apa-apa gitu ya, banyak yang mau manggil juga seperti itu. Oke, saya izin share slide dulu ya. Nah, topik hari ini kita akan berbicara terkait kesehatan mental gitu ya. Nah, memang spesifiknya nanti ke stress management. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa hubungannya kesehatan mental health dengan stress management? Ya, jadi dari kata mental health itu memang adalah suatu kondisi. Kalau kita terjemahkan kan berarti kesehatan mental ya. Nah, kesehatan mental itu adalah suatu kondisi di mana kondisi emosi kita, pikiran kita itu dalam kondisi yang baik. Nah, baik itu dalam arti gimana? Baik itu dalam arti bahwa mampu menyadari kemampuan diri dan juga mampu menghadapi tantangan. Ya, tantangan ini dalam arti adalah mampu menghadapi stres. Nah, jadi tadi sempat sudah di-spoil sama Miss Febi ya, bahwa apakah stres itu dapat dihindari gitu ya. Nah, nanti kita akan tahu jawabannya di slide-slide berikutnya ya. Oke. Nah, jadi nanti kita akan belajar dulu hari ini, stres itu apa sih gitu, apa yang termasuk stres dan sebagainya gitu ya. Nah, ini mungkin bahasanya agak-agak teori gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan diskusinya mungkin lebih santai gitu ya, lebih tidak terlalu serius banget seperti pelajaran gitu ya. Kita juga akan belajar nanti bagaimana sih dampak dari stres, kemudian apa sih ciri-ciri orang yang stres gitu kan. Nah, baru nanti kita akan pelajari gimana sih cara untuk memanage-nya gitu ya. Apakah kita harus pasrah atau kita harus berusaha untuk memanage-nya ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama mungkin saya sambil diskusi juga ya, tanya teman-teman juga gitu ya. Kalau saya ngomong sendiri kan nggak enak ya. Nah, mungkin apakah ada teman-teman yang mau berpendapat gitu ya. Stres itu apa sih? Ya, mungkin pengetahuan teman-teman gitu. Ya, silakan Giorgio Giovanni. Boleh langsung ya. Stres itu adalah kalau kita misalkan banyak pikiran gitu. Dalam sehari bisa dalam keadaan tugas, masalah, itu kita bisa sebut stres gitu. Banyak. Itu sih. Oke, thank you Giorgio Giovanni. Ya, jadi tadi kata Giovanni, stres itu banyak pikiran, banyak tugas gitu ya. Nah, oke. Jawaban yang baik. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat mungkin yang berbeda dengan Giovanni. Silakan, saya persilahkan. Kira-kira ada pendapat lain nggak? Stres itu apa sih gitu? Iya, Maxi Marsal, silakan. Respon daripada kita terhadap tekanan. Oh, oke. Mantap sekali nih Maxi Marsalnya jawabannya ya. Respon dari suatu tekanan. Wah, keren nih. Kok udah ngerti semua ya? Oh, nggak perlu webinar ini lagi sebenarnya. Oke, tapi memang nih siswa-siswi Gloria top ya, gitu ya. Oke. Nah, stres ini
Ya, yang pertama kita perlu tahu bahwa ini adalah kondisi yang normal ya. Tadi sudah disebut oleh Miss Febi bahwa setiap orang di dunia ini pasti pernah mengalami kondisi stres. Nah, mau ditanya di dunia belahan manapun gitu ya, pasti mereka pernah mengalami situasi stres. Jadi stres itu bukan kondisi yang dapat dihindari. Ya, tidak ada orang yang hidupnya sama sekali tidak pernah stres. Nah, ya bisa saya pastikan lah, kalau ada yang tidak pernah stres, ya mungkin bisa coba ngobrol dengan saya gitu. Saya pengen tahu kok hidupnya nggak pernah stres gitu ya. Nah, tapi stres sendiri itu juga bukan hal yang sepenuhnya negatif ya. Jadi memang karena stres itu akan dialami setiap orang, tidak dapat dihindari, maka yang bisa kita lakukan adalah mengelola, memanage gitu ya. Gimana supaya kita tidak terdampak dampak negatifnya gitu. Nah, pengertian stres itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita lihat dari banyak literatur, teori itu banyak sekali. Ya, benar seperti yang dikatakan oleh Giovanni tadi, kemudian Maxi juga, jawabannya semuanya benar. Itu adalah arti dari stres gitu ya. Cuma memang asal dari istilah stres itu sendiri sebenarnya berasal dari bidang teknik ya. Jadi stres itu adalah tekanan, memang benar seperti kata Maxi tadi. Nah, jadi stres itu bisa diartikan sebagai suatu respon terhadap tekanan hidup. Nah, kalau saya menggunakan istilah lebih ke stres itu bentuk tuntutan gitu ya, yang mendorong individu itu untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, karena ada tekanan, pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita tidak terlalu terdampak oleh tekanan. Ya, namanya tekanan itu kan tidak menyenangkan ya. Tapi kalau tekanan yang pas, misalnya seperti kita dipijet gitu ya, nah itu kan ada tekanan tuh. Kalau dipijet itu kan kalau tekanannya pas kita enak ya, kita merasa wah relax gitu ya, lebih santai, lebih enak. Tapi kalau pas dipijet gitu ya, pijetannya itu terlalu keras gitu ya, wah ini bukannya tambah relax, tambah menimbulkan sakit-sakit badan gitu ya kan. Nah sama konteksnya dalam stres itu juga seperti itu. Saat tekanannya pas dan kita bisa handle, stres itu punya dampak positif dalam tubuh kita. Nah kita akan lihat nanti ya, apa sih sebenarnya dampak positif dari stres, apakah ada gitu. Selama ini saya belum pernah mengalami gitu, Miss gitu ya. Kita coba lihat ya. Nah, jadi stres sendiri ini terdiri dari 3 hal yang sederhana ini. Ya, yang pertama ada situasi atau tuntutan, atau bahasanya itu stresor ya. Nah, jadi situasi atau tuntutan ini biasa yang memicu kita mengalami stres. Nah, tadi Giovanni sempat spoiler gitu ya, sempat bilang, saya stres kalau mikirin pelajaran Bu, kayak misalnya nggak paham pelajarannya, atau mungkin mau kuis gitu ya, atau mau PAT gitu, mau ujian gitu ya. Nah itu biasanya adalah salah satu bentuk stresor. Nah, tapi nanti kita bisa lihat ya, stresor itu banyak bentuknya. Ya selain tugas misalnya juga, kalau di kondisi SMP misalnya, tuntutan sebagai seorang remaja gitu ya, kemudian entah lagi konflik keluarga, nah itu banyak sekali contoh-contoh dari sumber stres kita. Nah yang kedua, adanya penilaian subjektif dari stresor ini. Nah penilaian subjektif itu apa? Nah sama ya, contohnya mungkin seperti teman-teman saat ini, siswa-siswi di Gloria ya, akan menghadapi ujian, sama-sama menghadapi ujian. Nah, tapi kita bisa lihat ya, teman-teman kita kok ada yang stres gitu ya, pikirannya tuh wah sumpek banget gitu, nggak bisa fokus belajar, terus moodnya down gitu ya, sedih terus. Tapi ada siswa-siswi yang lain santai aja gitu ya, malah sepertinya kok santai-santai aja menghadapi ujian. Nah, mungkin timbul pertanyaan, loh kok bisa nggak stres ya orang ini ya? Kok saya udah tertekan gini, dia malah nggak stres? Nah, ternyata ada faktor dari penilaian subjektif dari situasi tersebut. Kalau seorang menilai bahwa ujian itu sebagai, oh ini kan hanya bentuk evaluasi ya, saya juga nggak usah terlalu takut lah, kan juga memang tujuannya menilai apakah yang sudah saya pelajari ini sudah oke atau belum. Sehingga dia anggap bahwa ini bukan sesuatu hal yang menekan gitu, santai aja. Sehingga responnya santai. Tapi beda dengan orang yang punya penilaian bahwa, aduh ini
akhir dari dunia ini ya, ujian saya kok nilai saya jelek ini gimana gitu, nanti dimarahin papa mama gitu ya, malu sama teman gitu ya. Nah, itu akan membuat seseorang itu mengalami kondisi yang stres luar biasa. Ini kaitannya dengan sumber daya juga. Sumber daya dimiliki orang tersebut dalam menghadapi stresnya. Nah, dari penilaian ini kita tadi bisa lihat mempengaruhi pemahaman dia bahwa dia punya sumber daya nggak sih? Punya kemampuan nggak sih untuk menghadapinya? Nah, kalau orang menganggap ujian itu sebagai suatu tantangan, dia kan merasa, aku bisa lah, aku sudah belajar, sudah prepare, kira-kira pasti bisa lah. Waktu aku belajar di kelas juga mendengarkan penjelasan guru, harusnya bisa sih gitu. Tapi beda dengan yang merasa bahwa, aduh aku memang nggak bisa, nggak pinter gitu ya, nggak paham-paham, nggak mudeng, memang ini matematika ini paling sulit ini ya, buat apa kita belajar matematika ini kan? Oh ya nanti kerja nggak dipakai juga belajar rumus-rumus gitu ya. Kalau ada pendapat seperti itu gitu ya, tentu akan membuat semakin sulit ya kondisi stresnya akan semakin buruk karena dia merasa tidak berdaya menghadapi tuntutan tersebut. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang membangun ya, membangun. Oke. Tadi saya kemit ya. Oke. Berikutnya kita lihat yang berikutnya. Nah, ini kita tadi belajar ada sumber stresor. Stresor itu adalah situasi atau masalah yang menyebabkan stres. Ada dua jenis besar sebenarnya. Yang pertama eksternal dan kedua internal. Secara eksternal, ya kita akan stresor ini berasal dari luar diri kita. Ya, jadi dari luar diri kita. Yang pertama, tadi tuntutan akademis, ya kan? Oh, ini ujian nilainya harus bagus, kalau nggak nanti remedi dan sebagainya. Gitu. Yang kedua bisa masalah keluarga, ya kan? Nah, tidak bisa dipungkiri kan, di mana manusia ada, pasti biasanya ada konflik juga. Nah, entah itu konflik pertengkaran orang tua, atau mungkin juga ada konflik dengan saudara, gitu ya. Ya, perbedaan karakter gitu ya, sehingga terjadi pertengkaran, itu hal yang wajar terjadi. Belum lagi terhadap relasi sosial. Nah, relasi dengan teman-teman nih. Nah, biasanya sering nih ya, paling sering ini munculnya pada remaja perempuan ya. Nah, biasanya kalau si ini loh kok tiba-tiba nggak ngereken aku gitu ya, kok tiba-tiba aku didiamin, terus mereka bisik-bisik bersama gitu, apa mereka ngomongin saya ya, itu biasanya timbul permasalahan sosial, atau mungkin malah merasa bahwa aku ini kesepian ya, nggak punya teman. Nah, itu salah satu stresor juga. Dan yang berikutnya itu tugas perkembangan sebagai remaja. Wah, ini istilahnya apa ini, Miss? Tugas perkembangan sebagai remaja gitu. Nah, coba mungkin Miss tanya dulu ya. Kira-kira siapa sih yang bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan tugas perkembangan remaja? Bisa dikasih contoh nggak kira-kira? Coba, ada yang berani mau menjawab mungkin? Mau sharing? Silakan angkat tangan. Coba, Miss mau dengar suaranya. Apakah ada? Kira-kira apa sih tugas sebagai remaja itu? Ya, Giovanni, silakan. Aku jawabnya yang semakin besar mungkin dari tugas kita. Ya, tugas. Tanggung jawab dari tugas kita yang miliki itu. Oke. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas gitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi Giovanni? Sudah? Oke. Yang lain gimana? Selain harus mengerjakan tugas-tugas di sekolah, kira-kira tugas remaja apa lagi sih? Ayo. Ada yang mau berpendapat? Oke, tidak ada? Kalau gitu Miss setuju ya. Oke, coba mau dengar pendapatnya Claudia Gabriela. Tugas remaja ini apa sih, Claudia? Lebih bisa kayak menerima dari, maksudnya kayak sifat orang lain yang mungkin berubah gitu sejak kita remaja. Oke. Menerima sifat orang lain dalam konteks teman gitu? Atau? Iya gitu salah satunya. Oke, salah satu. Oke, terima kasih Claudia. Nah, kalau kebetulan Claudia lebih ke
harus mungkin mampu ya menerima sifat-sifat orang yang sudah berbeda sejak remaja. Oh, ini ada sesuatu di sini ya. Oke, mungkin satu pendapat lagi. Leora Livia. Nah, menurut Leora Livia apa? Tugas remaja adalah untuk belajar dan bertumbuh. Wih, belajar dan bertumbuh. Oke. Bertumbuh seperti apa, Leora? Bertumbuh agar kedepannya kalau sudah dewasa bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Oh, aduh, mantep ini. Nah, oke, thank you, Leora. Ya, jadi dari jawaban 3 teman-teman tadi, benar juga ya. Jadi tugas perkembangan sebagai remaja itu terkait 3 hal itu. Nah, pertama gini, kita perlu memahami ya, seperti kondisi kalian saat ini adalah remaja. Nah, remaja ini adalah kondisi tahap perkembangan yang banyak mengalami stres. Kenapa banyak mengalami stres? Karena ini adalah masa peralihan dari anak ke dewasa, gitu ya. Jadi remaja ini tahap-tahap di tengah gitu. Makanya tadi Leora sempat bilang, gimana kita bisa ini ya memenuhi kebutuhan untuk menjadi orang dewasa nantinya. Jadi memang ini masa-masa yang kritis gitu ya. Nah, oleh karena itu banyak tuntutan ya, mulai dari ya seperti kata Giovanni harus mengerjakan tugas gitu ya. Nah, itu tugas-tugas seputar akademis. Harus berhasil ya, supaya nanti mungkin entah punya bekal untuk pendidikan lanjut atau untuk pekerjaan ke depannya. Nah, di satu sisi juga ya, ada juga kata Claudia tadi, ada masa-masa kita secara sosial juga mengalami permasalahan. Nah, mungkin kita lihat teman kita yang kenal sejak kecil, kalau waktu remaja ini kok mulai berubah ya. Nah, mulai berubahnya apa? Nah, biasanya karena kondisi emosi remaja ini memang sedang dalam kondisi yang belum stabil ya. Jadi bisa meledak-ledak atau bisa mood swing-nya tinggi. Nah, karena memang secara biologis kalian memang dalam kondisi pubertas ya. Nah, hormon-hormon itu sudah mulai berkembang gitu, sehingga mempengaruhi mood juga, sehingga mungkin mulai muncul pertanyaan, loh kok temen yang saya kenal ini kok udah beda ya sekarang ya. Nah, itu juga kan bisa menjadi konflik dalam relasi sosial. Nah, jadi memang tugas sebagai remaja ini banyak. Kamu dituntut harus, ini kamu bukan anak-anak lagi gitu, kamu harus mulai buat keputusan gitu ya, mau apa, mau sekolah gimana, mau jurusan apa misalnya gitu. Tapi kalian juga belum sepenuhnya dewasa. Jadi kadang mungkin orang tua masih ingin istilahnya memberikan aturan-aturan. Nah, padahal kalian merasa aku ini udah gede kok, Ma, gitu ya. Sudah nggak mau lah terlalu diatur-atur kayak anak kecil gitu. Nah, sudah mulai berontak biasanya kalau waktu kecil kan diantar papa mama ke sekolah, terus dicium pipinya. Semangat belajar ya nak gitu ya. Nah, kalau sekarang coba diantar ke sekolah dicium gitu di depan umum, malu pasti. Oh, apa sih Mama gitu ya, udah gede kok gitu. Itu adalah persoalan-persoalan yang biasanya terjadi pada saat remaja. Nah, kemudian selain dari eksternal, ada juga dari internal, dari diri kalian sendiri. Nah, biasanya itu apa contohnya? Biasanya adalah terkait proses kita menilai dari stresor eksternal itu. Yang seperti tadi saya sudah share ya, bahwa saat kita merasa kita tidak berdaya, kita merasa bahwa ini sesuatu yang menekan, kita tak punya sumber daya, maka ini menjadi stresor internal. Nah, ini jadi makanya bisa kombinasi dari eksternal diperkuat internal, menjadi seseorang, membuat kondisi seseorang menjadi stres. Ya. Nah, dampak dari stres itu apa sih gitu ya? Nah, ini dampak stres sebenarnya banyak ya. Tapi kita lihat dulu pertama dari reaksi fisiologis dalam tubuh kita. Ya, yang pertama ini adalah terkait kalau kita sedang menghadapi stres, biasanya respon tubuh kita ini akan alarm ya, jadi akan waspada. Nah, waspadanya itu gimana? Jadi saat misalnya ya, stresor ini kan suatu ancaman ya bagi tubuh kita. Sama responnya seperti kalau kita melihat suatu bahaya. Contoh misalnya, kita lagi jalan gitu ya, terus di jalan tuh ada ular yang besar gitu ya. Respon tubuh kita itu pasti pertama akan takut, ya kan? Kecuali mungkin pecinta ular ya. Kalau pecinta ular mungkin akan, lucunya gitu ya. Tapi kalau reaksi orang umum pada umumnya kan melihat ular itu,
mengerikan gitu kan, takut berbisa gitu. Nah, sehingga respon kita saat menghadapi stres pertama itu juga sama dengan respon kita saat takut. Karena di otak kita ini ada alarm yang mengatakan bahwa ini ada ancaman nih. Nah, ada sesuatu yang bahaya nih. Meskipun bukan ular ya, tapi stresor lain, contoh seperti masalah kuliah, masalah dengan teman misalnya. Nah, sehingga akan muncul aktivasi saraf simpatis. Ya, memang respon tubuh yang saat kita menghadapi ancaman ya, adanya pelepasan adrenalin, terus akhirnya kita apa? Deg-degan, deg-deg gitu ya, detak jantungnya cepat, tekanan darahnya meningkat, ya, karena memang tubuh ini diciptakan oleh Tuhan ya, merespon kalau ada ancaman kita tuh harus lari, harus gerak cepat, ya kan? Kalau kita lihat ular kita kan ya bisa dua sih kondisinya, bisa kita mematung gitu, freeze gitu ya, kita takut, atau yang kedua kita bisa lari sekencang-kencangnya. Mungkin kita nggak biasa olahraga, bisa lari dengan cepat. Karena apa ya? Karena tubuh sudah mempersiapkan, detak jantung cepat, tekanan darah meningkat, keringat dingin, sulit nafas, pupil mata membesar. Nah, saat menghadapi stres juga sama, responnya akan ada aktivasi saraf simpatis ini. Lebih dalamnya lagi, kalau kita lihat ya, di bagian otak ya, hipotalamus. Hipotalamus ini adalah bagian yang bertanggung jawab untuk pelepasan hormon-hormon ya. Nah, dia akan memberi sinyal ke kelenjar pituitari, kemudian kelenjar adrenal. Akhirnya ada pelepasan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini sering disebut hormon stres gitu ya. Ya, bisa benar bisa tidak ya. Sebenarnya hormon kortisol ini pun kalau tidak stres juga dikeluarkan di dalam tubuh kita. Fungsinya itu menjaga metabolisme tubuh, menjaga proses penyimpanan karbohidrat dalam tubuh. Nah, tapi ya begitu ya, sama seperti hal lain. Kalau sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang kurang, itu tidak baik. Sehingga sebenarnya kondisi kadar hormon kortisol ini harus dalam kondisi yang secukupnya, seimbang gitu, supaya dia bisa bekerja dengan baik. Nah, tapi dalam seseorang kondisinya stres, hormon kortisolnya dikeluarkan secara berlebihan. Sehingga yang muncul adalah respon ada perubahan dalam pengelolaan karbohidrat kita. Oh, itu maksudnya apa, Bu? Ya, maksudnya pengelolaan karbohidrat itu tubuh kita ini jadi pengen proses pengelolaan gula itu semakin cepat dan kita akan merasa kurang ya, pengen makan yang manis-manis. Nah, makanya nih tidak heran ya kalau orang stres tuh pengennya makan yang manis-manis. Bener nggak? Coba mungkin beberapa di antara kalian gitu ya. Pokoknya pengen yang manis-manis lah, Bu. Pengen es krim, pengen coklat, gitu kan. Nggak pernah kalau ada orang stres, ya mungkin beda-beda ya respon stres setiap orang. Tapi biasanya kalau orang stres tuh kebanyakan akan aku pengen es krim, pengen coklat. Saya nggak pernah ketemu ada orang yang, saya stres, pengen makan salad, pengen makan buah gitu. Jarang ada gitu ya. Biasanya kan pelarian makanannya pasti yang nggak sehat-sehat gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita stres, kita larinya ke makanan, kita mengkonsumsi banyak gula, akhirnya apa responnya? Ya akan timbul kenaikan berat badan, ya secara fisik jadi kurang sehat. Atau nanti makannya malah ke junk food itu. Karena junk food itu kan enak juga ya, burger, french fries, yang tinggi natrium dan gulanya. Minum Coca-Cola, ya Cola-Cola gitu kan. Nah, kemudian respon berikutnya akan membuat kita itu lebih rentan menghadapi radang. Nah, sehingga ini kaitannya mempengaruhi kekebalan tubuh kita. Ya, jadi daya imun kita akan menurun. Nah, mungkin teman-teman sering dengar ya, kalau selama pandemi ini, ya untuk menghindari COVID kita harus menjaga imunitas ya. Caranya gimana? Ya mulai dari melakukan ya berapa itu ya, membersihkan, memakai masker, tapi juga harus menjaga kebahagiaan. Jangan stres. Karena saat stres daya tahan tubuh kita akan menurun sehingga kita lebih rentan dipapari oleh virus dan semacamnya. Ya. Nah, jadi secara reaksi fisiologis ini, ternyata dampaknya besar ya, gitu ya. Bukan hanya stres-stres biasa gitu. Nah, tapi kalau stres yang panjang, tentunya akan merusak tubuh kita. Ya, makanya kita harus bisa mengatur bagaimana respon kita saat menghadapi suatu kondisi yang stres supaya kita tidak terpapar oleh dampak-dampak negatifnya. Ini tadi gambaran saja ya dari otak.
akan muncul pengaktifan pengeluaran hormon-hormon kortisol ya. Jadi adrenal cortex ini ada di bagian dekat ginjal. Ini yang mengeluarkan kortisol. Ya, tapi dalam jumlah yang normal, kortisol ini akan membantu kita, ya. Tapi kalau berlebihan, nah ini yang repot, ya. Terlalu lama kita bisa bahkan sampai meningkatkan resiko kita mengalami ya sakit seperti tekanan darah yang tinggi, ya karena kan tubuh dalam kondisi yang ini ya, saraf simpatis yang aktif, jadi terus-menerus akan tekanan darah kan tinggi, detak jantung cepat. Nah ini akan kalau berlangsung lama bisa meningkatkan kemungkinan terkena stroke, terkena hipertensi, ya darah tinggi. Nah ini jangka panjangnya. Oleh karena itu stres ini adalah suatu hal yang serius yang harus dikelola dengan baik. Ya. Nah, tadi secara fisik. Nah sekarang kita akan memahami bahwa gejala stres itu apa saja sih? Nah, mungkin teman-teman juga mikir, apa nih selama ini saya stres ya? Atau bukan? Gitu. Nah, kita lihat yang pertama ya, gejala stresnya. Pertama ada gejala kognitif. Nah, ini tadi sudah sempat beberapa kali di-share teman-teman. Yang pertama jadi sulit konsentrasi. Nah, pikirannya itu, wah, kemana-mana. Ya, misalnya mau belajar materi baru, sudah berusaha baca, tapi pikirannya nggak fokus. Nah, nggak bisa masuk ini pelajaran ini. Karena kondisinya sudah stres, penuh tekanan. Tidak dalam kondisi yang tenang. Nah, berikutnya juga jadi gampang mudah lupa. Nah, jadi mudah lupa. Udah belajar, waduh lupa lagi ini. Ini sangat wajar ya, tidak hanya terkait pelajaran, tapi hal-hal lain. Mungkin diberikan tugas apa oleh orang tua, aduh lupa mah gitu. Ditambah dimarahin ya sama orang tua ya, lupa terus kok terus aja gitu. Padahal memang salah satu gejala stres itu seperti ini. Makanya orang kalau dalam tekanan malah tambah sulit ya menguasai, apalagi kalau stresornya adalah terkait masalah pelajaran. Oh, tambah sulit lah dia memahami materinya. Yang berikutnya adalah menilai diri negatif. Nah, selalu merasa bahwa aku ini memang gak pinter lah, ya bodoh lah. Aku ini jelek, kok nggak secantik teman-temanku. Aku ini kok nggak sekeren teman-temanku gitu ya. Oh, temanku kok bisa kayak gini nilainya bagus, kok aku nggak bisa? Memang aku agak guna paling ya gitu. Itu adalah gejala stres juga secara kognitif ya. Nah kemudian yang berikutnya udah khawatir. Nah ini ya mulai khawatir bahwa apakah aku bisa nanti ujian, apakah aku bisa nanti punya teman. Nah, nanti kalau aku di lingkungan baru bisa nggak ya punya teman? Atau nanti misalnya kalau aku misalnya mau berteman sama si ini, tapi kayaknya kok dia nggak mau ya temenan sama aku. Nah, akan muncul gejala-gejala bahwa udah khawatir terhadap hal-hal yang belum terjadi sebenarnya. Apalagi kalau misalnya ada yang memikirkan masa depan, wah ini terlalu jauh ya, padahal masih SMP ya. Nah ini adalah gejala-gejala dalam pikiran kita kalau seseorang mengalami stres. Nah, kalau gejala emosi gimana? Wah, ini dari segi perasaan ya, kalau emosi ya. Emosi itu bukan, banyak orang salah paham bahwa emosi itu adalah situasi marah-marah ya, kondisi orang saat marah. Nah, ini maknanya dipersempit. Tapi kalau makna secara psikologis, emosi itu adalah suatu perasaan. Ya, jadi ada emosi sedih, ada emosi cemas, emosi bahagia, itu semuanya emosi. Ya, jadi bukan arti emosi itu hanya marah. Ya, nah gejala perasaan yang pertama jadi sensitif, udah marah gitu kan, temannya tidak berniat menyinggung dia sudah tersinggung, ya kan? Mungkin hanya nyentil sedikit bercandanya gitu dia udah langsung marah, ya kan? Nah, belum lagi jadi gampang sedih. Nah, ada masalah apa langsung iya ya, pengennya nangis saja, pengennya mengurung diri di kamar, gak pengen ketemu orang, merasa bahwa tidak ada yang memahami dirimu gitu kan. Nah, berikutnya ada rasa emosi takut dan cemas atau mudah panik. Nah, ini kalau dilihat ekspresinya rodok mirip ya. Sebenarnya bedanya apa ya? Nah, kalau takut itu adalah respon kita saat melihat ancaman langsung, ancaman nyata, saat menghadapi ya. Jadi kita takut, kita ingin lari. Tapi kalau cemas,
perasaannya mirip dengan takut, tapi sumber masalahnya itu adalah hal-hal yang belum terjadi, jadi masih di masa depan. Nah, kalau takut tadi misalnya, aku takut nih mau hadapin guru dipanggil oleh bu guru, Miss, dipanggil ke kantornya, gak tahu mau diomongin apa, takut. Nah, itu tuh takut. Tapi kalau cemas adalah, wah, sulit bernafas, apalagi saat dipikirkan dadanya mulai nyeri gitu ya. Nah, itu tuh terkait tanda-tanda cemas. Ini adalah emosi-emosi yang biasanya muncul saat seseorang mengalami stres. Ya. Nah, dari yang tadi kita sudah pelajari, ketahui ya, muncul beberapa fakta terkait stres. Nah, pertama, stres tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, kita harus melakukan sesuatu ya supaya untuk mengelola dari stres ini dan mengurangi dampak-dampak negatifnya. Nah, poin kedua, stres yang sehat itu dapat membantu diri kita supaya tetap aktif dan waspada. Jadi, stres itu tergantung penilaian kita. Apakah ini sebagai suatu challenge atau ini sebagai suatu threat, ancaman. Nah, karena gimana pun ya, stres ini kalau kita bisa atasi, ini adalah jadi suatu bentuk pelajaran supaya kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Saat menghadapi masalah kita jadi lebih kuat, ya, karena masalah itu biasanya akan mendewasakan, tergantung respon kita. Jadi kembali lagi ke kita, ya. Dan poin ketiga, ini ada fakta penting. Jadi dukungan sosial ini sangat penting untuk bisa menjaga kesehatan mental kita. Ya, dengan cara kita bercerita dengan teman, mendapat dukungan dari teman, ini jadi faktor yang sangat penting dalam diri kita. Nah, tapi faktanya, stres sendiri itu dapat membuat orang itu menarik diri dari interaksi sosial. Nah, jadinya nggak pengen ketemu siapa-siapa. Biasanya karena apa? Ya karena ada faktor kognitifnya, yaitu merasa bahwa aku di dunia ini nggak ada siapa-siapa kok, nggak ada yang paham aku. Ya, gak ada yang bisa menerima aku apa adanya. Semua orang menjudge aku. Nah, itu pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya tidak baik dan tidak benar. Itu bukan fakta ya. Nah, dengan pikiran yang seperti itu seseorang akan menarik diri dari interaksi sosial. Nah, justru itu yang semakin bahaya ya, membuat orang tersebut kehilangan faktor pendukungnya supaya dia tidak terlalu jatuh dalam stres. Nah, ini yang perlu kita waspadai kalau misalnya teman-teman punya kecenderungan pemikiran seperti itu ya, bahwa dunia ini dunia yang kejam, ya semua orang ini hanya berpura-pura. Nah, ini bahaya nih. Jangan kita pelihara terus ya pemikiran-pemikiran yang negatif ini. Oke. Tadi kita sudah belajar sih terkait stres itu apa dan apa, ya. Sekarang kita akan pelajari bagaimana kita cara menangani stresnya. Jadi strategi menangani stres ini ada beberapa yang akan saya sharingkan ya. Dari yang pertama, strategi secara perilaku. Nah, jadi ini harus action gitu ya, harus dilakukan. Tidak hanya diam, tapi harus melakukan sesuatu. Dan yang kedua ada teknik relaksasi. Wah, ini dari gambarnya kita udah lihat, wah ini seperti harus bermeditasi nih. Nah, nanti kita lihat ya teknik-teknik apa sih dalam relaksasi itu gitu ya. Mungkin selama ini sudah kalian lakukan atau bahkan mungkin belum mencoba gitu. Berikutnya ini juga penting, gaya hidup dan lingkungan yang sehat. Waduh, sehatnya kenapa sampai A-nya 2 nih ya? Ketiknya jadi double sehat gitu ya. Jadi seseorang itu perlu juga memiliki gaya hidup yang sehat. Kenapa? Yaitu kata orang-orang ya, mensana, kata orang-orang, bukan kata orang-orang sih, kata filsuf ya dulu ya. Mensana in corpore sana gitu ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu benar. Ya, benar juga. Nah, jadi nanti kita lihat deh seperti apa gitu. Kemudian ada pikiran yang sehat. Nah, ini penting juga karena dari tadi kalau kita perhatikan ya, pikiran-pikiran negatif itu waduh malah membuat kondisi semakin buruk ya, bukan lebih baik. Nah, kita lihat satu-satu dulu ya. Yang pertama dari segi strategi perilaku. Kita tidak bisa pungkiri kalau saat kita menghadapi stres, biasanya terkait apa? Entah itu masalah sekolah, ya, pelajaran, entah lagi itu mungkin soal
kesibukan kita di luar persekolahan gitu ya. Kemudian biasanya ya terkait ada masalah yang real ya. Kalau untuk Bapak Ibu guru mungkin real pekerjaan misalnya ya. Nah, jadi strategi yang kita bisa lakukan pertama tentu ya harus problem solving, ya harus dipecahkan masalahnya, ya kan? Karena kalau kita punya masalah, oh nilai saya kok jelek ya, agak menurun nih akhir-akhir ini. Dan terus kita kalau nggak melakukan apa-apa, apakah baik? Tentu tidak kan? Nah, nanti di next slide berikutnya akan saya sharekan gimana sih tips melakukan problem solving yang oke. Ya, kita beralih yang kedua dulu. Ke nomor 2, mempelajari keterampilan baru. Nah, ini biasanya masalah muncul juga dari hal-hal yang mungkin kekurangan kita. Contoh, seseorang merasa dirinya kesepian, tidak punya teman, tidak tahu cara bergaul, ya kan? Sehingga dia merasa, aduh, stres ya aku, pengen punya teman cerita, tapi mau cerita ke siapa, nggak punya teman, terus harus ngapain gitu loh. Nah kalau punya pemikiran bahwa ya wes lah, aku mungkin harus survive sendiri di dunia ini gitu ya. Nah itu pikiran yang keliru. Toh kita tidak mungkin hidup sendiri. Ya kita makhluk sosial, kita butuh orang lain. Nah, caranya gimana? Ya kalau kita merasa kita kurang dalam kemampuan bersosialisasi, ya kita pelajari keterampilan baru ini. Pelajari social skills. Dan namanya social skills, berarti itu kan keahlian yang bisa kita pelajari. Nah, gimana sih jadi teman yang baik itu? Nah, apakah saya harus lebih ramah mungkin dari ekspresi gitu ya, kalau ketemu orang hai menyapa dulu ya. Kalau kita jadi orang yang cemberut gitu kan, siapa yang berani kenal kita gitu kan, mungkin dipikir serem banget nih orang gitu. Atau mungkin apakah kita jadi orang, obrolan apa sih yang biasanya bisa membangun relasi. Nah itu kita pelajari. Nah jadi perlu mempelajari keterampilan baru yang kita rasa memang kayaknya ini dibutuhkan, nggak masalah ya. Kemudian yang ketiga, manajemen waktu. Nah, ini biasanya nih banyak dihadapi siswa-siswa ya. Nggak usah siswa-siswa, saya sendiri juga kadang juga masih struggle dengan ini. Wah banyak tugas Bu, banyak PR, semuanya deadline-nya deket-deket gitu ya. Gimana ini nyelesainnya gitu kan? Gak cukup waktunya Bu, seandainya satu hari ini ada 30 jam, pasti selesai tugas saya gitu. Itu biasanya ya alibi orang ya, sehari 30 jam selesai gitu. Padahal nanti ya molor juga gitu, dipakai untuk yang lain-lain gitu. Nah, kita perlu analisa apakah memang masalah itu muncul karena kamu kurang bisa manage waktu. Ya. Ya Bu, tapi kan banyak yang harus saya lakukan dalam satu hari itu gitu kan. Saya pengen main game, saya pengen ketemu sama temen, ngobrol gitu ya. Nah, cara yang baik itu adalah mulai mengatur waktu. Caranya gimana? Ya sederhana, kita buat dulu schedule kita sehari-hari ya dalam seminggu. Kegiatan apa saja yang biasa kita lakukan, kita kasih waktu-waktunya. Sekolah dari jam berapa, jam berapa. Waktunya belajar sehari 1 atau 2 jam. Tuliskan. Waktu mengerjakan tugas, waktu bermain juga ya masukin. Waktu main game gitu, sehari punya sejam atau berapa. Nah, tapi perhatikan, mana kegiatan yang prioritas itu harus ditandai. Dan berarti kalau prioritas kan berarti harus segera dilakukan dan durasi waktunya harus lebih panjang daripada kegiatan yang tidak prioritas. Contoh, kalian sebagai siswa-siswi, prioritas utamanya apa? Apa coba? Saya mungkin tanya yang lain dulu, biar dapat gambaran. Brandon dari kelas 8A. Prioritasmu sebagai seorang siswa itu apa, Brandon? Tugas, habis itu main game. Prioritas mana? Mengerjakan tugas atau main game? Ya lebih penting tugas sih. Tapi lebih seneng main game sih gitu ya. Oke, thank you Brandon. Coba yang lain mungkin ya, sama yang lain saya tanya. Oh, Giovanni mau berpendapat. Oh ya, silakan Giovanni. Saya sih biasanya tugas dulu dikerjakan. Tugas semua selesai baru bisa main game. Contohnya kayak Subway Surf, Zombie Tsunami.
Oke. Banyak sih. Masih Berarti banyak, prioritas tapi mengerjakan tugas ya. ya tugas Oke. selesaikan dulu aja. Oke. Makanya karena PAT ya siap untuk PAT dulu. Oke. PAT. Oke, terima kasih Giovanni. Satu pendapat lagi ya. Valerie dari 8B. Nah, ini Valerie, prioritas apa Valerie sebagai seorang siswa? Kerjain tugas dulu, Miss. Oh, oke. Thank you Valerie. Wah, ini jawabannya sip-sip ya. Semoga benar-benar menjadi prioritas ya. Jadi, ya kebanyakan memang ya siswa itu prioritasnya belajar ya, menyelesaikan tugas dulu. Nah, oleh karena itu di jadwal harus ditandai belajar berapa jam, harus lebih banyak dari waktu main gamenya. Nah, ngerjain tugas dulu. Jangan udah main game dulu baru ngerjain tugas, sisa-sisa energinya sudah berkurang banyak. Kecuali kalian memang bukan perannya sebagai siswa. Mungkin perannya gini Bu, saya nggak mau sekolah lagi sih tahun depan. Mungkin saya mau jadi atlet e-sport gitu ya, mau main game gitu. Jadi ya prioritas saya setiap hari main game Bu. Nah itu it's okay. Nah, tapi kalau status kalian adalah sebagai siswa, ingin punya cita-cita yang bukan atlet e-sport gitu ya. Nah, berarti belajar itu harus menjadi utama. Ditandai prioritas. Dan harus buat deadline-nya, target-targetnya harus dicapai itu apa saja. Nah, tanggal berapa harus selesai berapa. Tugas deadline-nya tanggal 2. Kira-kira tanggal 30 sudah harus selesai. Nah, mulai taat pada aturan. Ya. Berikutnya, komunikasi asertif. Nah, ini adalah komunikasi asertif itu apa? Bersikap jujur ya, mengatakan hal yang jujur, sesuai dengan apa yang dipikirkan, dirasakan, tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Wah, ini yang sulit. Ini juga sebenarnya skill. Nah, jadi kalau misalnya kamu marah dengan temanmu, sampaikan dengan temanmu, tapi dengan cara yang baik. Aku marah loh sama kamu kemarin itu, karena kamu gini. Itu adalah komunikasi asertif. Tapi kalau kita misalnya marah, terus ngomong, kamu itu jahat, gini, itu bukan asertif. Tapi kamu menyampaikan pendapatmu, aku ini marah saat kamu nyinggung begini. Jadi tidak kamu nggak merasa mangkel gitu ya, mangkelnya itu nggak dipelihara gitu. Nah, atau bisa jadi kalian adalah orang yang tipe yes man. Disuruh apapun aja, oh iya, nggak berani nolak. Hari ini mau ngerjain PR, ayo kita nongkrong yuk. Jalan-jalan kamu saya nonton ini loh. Nonton Thor ini, baru ini ayo kita nonton. Aduh, aku kerjain, tapi ya wes lah. Takut kalau nolak nanti teman-teman jadi menghindari lah, atau nggak dianggap nggak keren lah. Nah, ini perlu belajar komunikasi asertif. Berani mengatakan tidak atau berani menolak. Nah, yang berikutnya konseling. Nah, kalau kamu udah rasa, aku sudah coba usahaku gitu ya, kok nggak bisa gitu ya. Nah, mungkin aku butuh masukan dari orang lain. Silakan konseling. Konseling dengan siapa? Ya, dengan guru BK-mu di sekolah gitu ya, atau guru-guru yang lain yang kamu anggap adalah sosok yang bisa kamu percayai dan bisa bantu kamu. Silakan lakukan konseling. Ya, karena saat kita sudah stuck gitu, kita butuh sudut pandang orang lain. Ya, kalau lebih serius lagi ya mungkin silakan cari tenaga profesional lainnya gitu ya. Misalnya psikolog gitu ya. Nah, sekarang kita coba latihan skill problem solving itu gimana sih kalau ada masalah? Nah, pertama kita tentukan dulu jenis permasalahannya apa. Nah, kita tanya ya diri sendiri, apakah permasalahan yang kuhadapi ini adalah permasalahan yang bisa kuselesaikan? Mungkin kuselesaikan? Atau tidak mungkin kuselesaikan? Itu harus tanya dulu. Karena masalah itu kan nggak semuanya bisa kita selesaikan ya. Kalau jawabannya, ya, bisa saya selesaikan, kita lanjutkan ke step yang kedua. Tapi kalau jawabannya, tidak, saya tidak bisa selesaikan, jangan pakai strategi problem solving ini. Nanti ada lagi yang lain, akan saya ceritakan berikutnya. Tapi kalau jawabannya iya, saya bisa menyelesaikan, kita beralih ke step 2. Step 2, analisa masalah tersebut. Kira-kira ini sumber masalahnya dari mana sih? Gitu. Cari tahu. Contoh misalnya ya, mama ini kayaknya udah 2 hari ini moodnya jelek gitu, misalnya ya. Kayaknya kalau sama saya itu kayak dingin gitu loh. Nah, kalau diajak ngobrol itu kayak kurang antusias. Tapi sama adikku kok baik-baik aja ya. Nah, berarti kan udah mulai menganalisa nih. Ini jangan-jangan mama ini lagi marah dengan saya. Apa yang kira-kira aku lakukan ya? Nah, ini mulai menganalisa. Dipikirkan.
beberapa hari yang lalu, kemarin, apa ya interaksiku dengan mama gitu. Oh, apa ini ya? Jadi mulai memikirkan penyebabnya. Apa karena mama kemarin itu minta aku cuci piring, terus aku bilang iya tapi nggak tak kerjakan misalnya. Oh, udah sampai 3 jam nggak tak kerjain. Aku sibuk main game gitu, atau sibuk chat dengan teman-teman. Atau apa karena nilaiku yang jelek misalnya. Nilaiku yang jelek. Nah, ini mulai berpikir. Nah, untuk menganalisa ini kan butuh waktu ya. Dan kita hanya bisa mengkonfirmasi kalau kita tanya ke mama. Nah, tapi kan dalam situasi ini kita jangan gegabah dulu ya. Nah, kita mungkin coba buat beberapa solusi yang mungkin dilakukan. Pertama apa? Buat solusi sebanyak-banyaknya. Contoh, minta maaf sama mama gitu. Nah, atau yang kedua, segera cuci piring misalnya ya. 3, berjanji nilai akan lebih baik misalnya. Nah, setelah solusi yang dibuat beberapa itu dibandingkan, kira-kira solusi mana yang terbaik? Plus minusnya apa sih? Oh, kalau minta maaf sama mama, plusnya pasti dimaafkan misalnya ya. Mama nggak jutek lagi. Minus, tapi apakah mama akan semudah itu memaafkan misalnya ya? Nah, jadi setiap alternatif yang dibuat dianalisa plus minusnya. Kemudian pilih solusi yang terbaik dan lakukan. Nah, apakah mungkin kalau penyebabnya marah karena nggak cuci piring, terus kita langsung cuci piring selesai, mama jadi nggak marah? Apa harus dikombin? Minta maaf dulu, ya, untuk konfirmasi juga, mama marah karena apa? Setelah itu komitmen. Nah, itu bisa dikombin. Nah, akhirnya mungkin, Ma, minta maaf ya, ada salah nggak, bla 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 misalnya. Iya, kamu ini loh disuruh cuci piring nggak? Oh iya, maaf ya, Ma. Nah, di komitmen, jangan janji-janji kosong. Ya, Ma, nanti setiap hari setelah makan malam, saya yang cuci piring aja, Ma, gitu. Mama istirahat, misalnya gitu, misalnya. Nah, itu adalah latihan dari problem solving. Ya, jadi ini bisa diterapkan untuk masalah-masalah yang teman-teman punya kendali untuk bisa menyelesaikannya. Tapi kalau saat tidak bisa diselesaikan gimana, Bu? Nah, kalau saat kita tidak punya kendali, kita bisa melakukan teknik relaksasi ini. Ya. Jadi, teknik relaksasi ini bisa kita lakukan pada masalah-masalah contoh, konflik orang tua misalnya. Ya, kita nggak punya kemampuan apa-apa selain hanya untuk bisa melakukan ini. Ya, karena kita posisinya juga anak, kita tidak bisa membantu memberi solusi terhadap orang tua. Sehingga yang bisa kita lakukan teknik relaksasi. Ya, karena kalau saat kondisi stres tadi, secara fisik kan kita mengalami ketegangan tuh, mengalami stres. Jadi tujuannya tuh menenangkan lagi fungsi-fungsi fisiologis kita, ya, menurunkan detak jantung, tegangan otot, tekanan darah, bahkan kecemasan. Kita bisa jadi lebih tenang. Jenisnya apa saja? Banyak sekali, ini bisa dipilih. Dan sebenarnya ya cara ini bisa dilakukan, dikombin dengan strategi perilaku juga. Jadi strategi perilaku jalan, relaksasi juga jalan. Supaya membuat kita lebih ringan. Contohnya berdoa, meditasi. Nah, meditasi ini jangan dibayangkan hanya meditasi yang seperti ini ya. Oh, saya mengosongkan pikiran gitu ya. Nah, saat kalian melakukan saat teduh gitu ya, itu juga meditasi, bagian dari meditasi. Nah, fokus pada firman Tuhan gitu. Nah, ada juga caranya yang namanya Progressive Muscle Relaxation Training, PMR ya. Ini bisa kalian search di YouTube ya. Konteksnya itu konsepnya adalah membuat tegangan di otot-otot tangan, kaki gitu ya, badan, kemudian dilemaskan selama beberapa detik, kemudian diulangi. Ya, jadi ini bisa dipelajari sih, kalau tertarik bisa dilihat tutorial di YouTube. Ada brain gym juga. Nah, brain gym juga bermanfaat tuh. Ya. Jadi nggak hanya tubuh kita yang perlu nge-gym ya, brain kita juga iya. Nah, brain gym itu melakukan gerakan-gerakan koordinasi gitu kan. Kiri kanan kan, di TikTok kan sempet rame-ramenya gitu kan. Nah, nggak apa-apa nonton TikTok itu ya ada fungsinya juga. Mungkin kalian bisa have fun dan juga melatih brain gym ini. Tertawa ini juga ya. Tontonlah konten-konten yang lucu, yang menarik ya. Karena ini secara ilmiah terbukti ya, dilakukan penelitian bahwa orang-orang yang menonton film-film komedi gitu ya, tingkat stresnya paling rendah dibanding menonton film horor, menonton film romance yang sedih ya. Nah, jadi silakan kalau memang stres,
nonton yang lucu-lucu aja. Jangan tambah stres aku nonton K-drama yang sedih gitu ya. Nonton yang wah tambah menguras emosi gitu ya. Wah ini tambah nggak mendatangkan kebaikan gitu ya, malah men-trigger gitu nanti. Berikutnya ada pernafasan diafragma dan visualisasi. Ini sama-sama bisa dilakukan dan saya akan share yang ini. Nah, latihan pernafasan diafragma. Apa sih latihan pernafasan diafragma? Ini kalau orang yang bernyanyi tahu pasti ya. Karena memang teknik dalam bernyanyi yang dipakai ini. Nah, jadi kita pada umumnya adalah bernafas menggunakan dada, chest breathing ya. Jadi kita dominannya akan melakukan ini. Nah, padahal sebenarnya teknik pernafasan yang benar itu adalah teknik pernafasan diafragma. Kenapa? Nah, diafragma ini adalah otot yang ada di bawah paru-paru ya, di bagian perut. Bentuknya seperti kubah gitu. Nah, saat kita bernafas melalui dada, nafas yang kita ambil itu kan cenderung pendek-pendek dan udara yang masuk sedikit. Sehingga otomatis ya oksigen juga sedikit. Tetapi kalau kita bernafas melalui diafragma, ini udara yang kita hirup itu lebih banyak daripada udara yang ada di paru-paru ya, sehingga kadar oksigen yang kita terima lebih banyak. Nah, oleh karena itu, kalau oksigen yang banyak di tubuh itu pasti akan memperlancar peredaran darah, ya, meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh. Wah, ini banyak manfaatnya deh. Nah, oleh karena itu coba ya kita latihan juga sambil di sini ya, sambil dengerin di Zoom ini. Coba deh taruh posisinya ya bisa tidur bisa duduk sih, tapi ya di sini posisinya duduk aja ya, jangan tiduran nih nggak kelihatan saya. Coba letakkan tangan kiri kalian di dada ya seperti gambar di sini. Kemudian sebelah tangan kanannya ada di bagian perut. Nah, coba dipraktekkan dulu. Ya, ini mungkin saya nggak bisa melihat semuanya ya, tapi ya saya percaya coba kalian latihan juga ya. Nah, coba deh untuk mengecek ya, apakah kita ini cenderung dominan nafas melalui dada atau melalui perut. Nah, kita coba nafas biasa aja dulu. Nah, rasakan ya, tarik nafas, keluarkan. Nah, yang dominan yang mana? Dada apa perut? Ada nggak yang bisa sharing? Coba nafas biasa aja, kita ngecek dulu. Iya, Giovanni. Yang dominan yang mana? Perut. Yang apa? Perut. Perut. Wah, berarti kalau perut berarti Giovanni udah bener nih nafasnya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang dominan dada? Saya rasa ada ya. Ya, gitu. Jadi yang penting kalau memang kita dominan dada, berarti kita harus memperbaiki cara bernafas kita. Nah, caranya seperti ini ya, kita tarik nafas perlahan melalui hidung, ya selama 4 detik pelan-pelan jadi tarik nafasnya. Coba dipraktekkan. Ya, kemudian usahakan otot perut yang mengembang. Jadi fokusnya itu di perut, bukan di dada. Ya, bayangkan ini seperti kalau kita niup balon gitu ya, mengembang. Tahan 2 detik. Tahan 2 detik nafasnya, hembuskan perlahan melalui mulut. Nah, kemudian ulangi lagi nanti ini ya. Stres. Ya, mungkin untuk orang-orang yang tidak biasa bermeditasi, ini cara yang baik. Ya, karena tidak semua orang cocok untuk teknik meditasi, tapi latihan pernapasan ini baik. Apalagi kalau dikombin dengan visualisasi. Ini bayangkan tempat yang membuat kita tenang, tempat yang membuat kita bisa merasa rileks di mana. Nah, misalnya, oh saya suka suasana sunrise di atas gunung. Wah, bayangin aja pernah ada memori seperti itu. Terus sambil latihan pernafasan, matanya ditutup, membayangkan pemandangan itu. Atau bayangkan, saya suka di pantai, Bu. Nah, bayangkan pemandangan di pantai, bayangkan dengarkan suara-suara ombak. Nah, rasakan seperti ada pasir di kaki, misalnya ada tiupan angin. Nah, itu akan membuat kita jauh lebih rileks. Untuk awal-awal latihan pernapasan diafragma ini akan menyakitkan, ya maksudnya karena nggak biasa ya. Jadi mungkin perut kita akan merasa nggak enak, kita akan pusing gitu, tapi nggak apa-apa, itu reaksi yang normal. Ya, tapi nanti kalau sudah dilakukan 5 menit biasanya akan hilang. Ya. Selain menambah oksigen, ini juga dapat mengurangi rasa nyeri. Nah, misalnya kalau kalian mengalami pegel-pegel atau ada nyeri di mana, ini terbukti secara ilmiah bisa menguranginya. Ya, latihan aja ya di rumah ya. Kemudian pikiran yang sehat itu seperti apa gitu ya.
Pikiran yang sehat, pertama hindari jebakan pikiran. Jebakan pikiran itu apa? Ya tadi itu, merasa tidak berdaya, merasa tidak ada orang yang memahami dirimu, merasa hidup ini kejam, ya, merasa orang yang tidak punya kelebihan apa-apa. Nah, itu semuanya jebakan pikiran. Itu bukan fakta. Kok bisa Ibu yakin nggak ada fakta? Ya, tidak ada orang yang terlahir di dunia ini tanpa kelebihan. Tidak ada orang di dunia ini lahir untuk sendiri. Jadi hindari jebakan pikirannya. Karena kalau kita tenggelam di dalamnya, kita bisa saja tidak hanya mengalami stres, mungkin ada konsekuensi-konsekuensi yang lebih buruk. Nah, misalnya kita nanti bisa mengalami gangguan-gangguan psikologis lainnya gitu. Nah, ini yang bahaya tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru ya. Bisa saja mengalami depresi dan mungkin berujung tidak baik ya, seperti menyakiti diri sendiri atau mungkin melakukan percobaan bunuh diri. Nah, yang sebaiknya kita lakukan justru adalah fokus pada kekuatan diri. Gak usah fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah atau hal-hal yang kita kurang. Kita selesaikan dengan strategi perilaku. Ya, kita berusaha apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini. Nah, jadi fokus kekuatan diri. Caranya gimana? Bisa kita list, kita nulis. Kelebihanku apa ya? Misalnya. Oh, pertama aku ini gak pinter sih, tapi rajin. Nah, itu bisa ditulis rajin. Itu kan suatu kelebihan. Terus aku ini pinter ngomong, pinter mempersuasi orang, misalnya. Itu kan kelebihan. Fokus pada kekuatan diri. Saat kita membuat list kekuatan diri, kita akan jadi pribadi yang lebih percaya diri, merasa lebih berharga. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nah, coba tanya orang-orang di sekitarmu. Menurutmu, aku punya kelebihan apa? Pasti ada. Oh, kamu orangnya sopan, kamu orangnya gini. Pasti ada. Tidak ada orang yang tidak punya kelebihan. Ya. Dan yang ketiga, bersyukur. Nah, ini penting. Ini membuat kita supaya fokus pada hal-hal yang positif dan tidak hal-hal yang negatif. Jadi kita mengurangi mengeluh. Ya, kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Dan kita berharap ada apa yang tidak kita miliki. Nah, caranya juga bisa dibuat gratitude journal ya. Setiap hari, mungkin sebelum tidur kalian boleh nulis semacam jurnal ya, apa yang kalian rasakan hari ini, kemudian ditutup dengan 3 hal yang membuat kalian bersyukur hari itu. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau 10, Bu, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kalau orang yang cenderung negative thinking, bersyukur, cari 3 hal yang membuat bersyukur itu sulit sekali. Ya. Nah, jadi misalnya bersyukurnya apa, Bu? Gak ada yang bisa saya syukuri di hidup ini. Oh ya, banyak. Cari-cari dong. 1, bersyukur saya dalam kondisi yang sehat. Ya kan? Kalau kondisi sakit kan nggak enak. Ya toh? 2, saya bisa makan makanan yang enak. Nah, ini penting. Ya. Itu harus disyukuri. Bayangkan saat kita mengalami COVID ya, mungkin ada yang pernah mengalami COVID terus kehilangan indera perasa gitu ya, makan apapun hambar gitu. Atau nggak usah COVID, flu aja gitu loh, kan nggak bisa menikmati bakso yang enak gitu, nggak enak. Nah, kita bersyukur diberikan kesehatan. 3, bersyukur punya keluarga yang sayang sama aku. Nah, itu jadi setiap hari coba bikin gratitude journal. Ya. Nah, berikutnya ada istilah mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Nah, mindfulness itu adalah kondisi kita memfokuskan perhatian kita terhadap suatu hal yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi fokusnya memang here and now. Nah, contohnya apa yang kita makan, ayam goreng misalnya. Wah, kita makan ayam goreng. Ini rasanya kok enak gitu ya. Kemudian Ya, kita tunggu sebentar ya, mohon bersabar, mungkin ada kendala jaringannya. Atau mungkin masih beli kang somai. Mohon maaf, saya terlempar ya. Silakan dilanjutkan, Christina. Mohon maaf ya, tadi saya sampai mana ya, Miss? Menjelaskannya. Yang masih pikiran yang sehat ya? Mindfulness ya? Mindfulness ya. Oke, mohon maaf ya. Ya, jadi saya lanjutkan. Nah,
saat kita makan gitu ya, ayam goreng atau bakso tadi itu ya, kita rasakan, oh enaknya gitu ya, fokus di sana. Kebanyakan dari kita sulit ya, biasanya makan sambil nonton gitu kan, sambil nonton YouTube, sambil nonton Korean drama gitu ya, kita mengabaikan rasa kita, itu tidak baik. Karena itu akan membuat kita itu berpesan bahwa kita bisa melakukan sesuatu itu sambil disambi-sambi gitu. Nah, contoh saat pelajaran, kalian apalagi online nih ya, ada laptop atau saat sekarang mungkin lagi webinar, tidak mindfulness, pikirannya kemana-mana nih, nanti siang aku mau main game ini ya, aku akan membuat tim ini gitu ya. Nah, akhirnya nggak mendengarkan di sini. Itu akan membuat kita rentan mengalami kecemasan. Nah, itu jadi kondisi autopilot namanya ya. Karena kita tidak sadar melakukan sesuatu, mandi, udah selesai aja gitu, nggak ingat tadi pakai sabun apa enggak gitu misalnya ya. Nah, itu adalah contoh-contoh autopilot. Kita harus belajar mindfulness. Nah, yang terakhir ini adalah gaya hidup dan lingkungan yang sehat ya. Mulai dari olahraga ya, kalau stres biasanya banyak energi negatif kita keluarkan. Nggak usah nge-gym yang gimana-gimana ya, kita bisa lakukan di rumah. Tidur yang lelap gitu ya, itu tidur yang cukup itu penting ya, supaya kita bisa merestore energi kita. Gadang ya, main game, nonton, liburan kan boleh Bu begadang, iya boleh sesekali, tapi jangan terus-terusan. Kemudian makan makanan yang sehat, ya. Jadi konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Jangan yang banyak junk food ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Efeknya apa sih kalau makan terlalu nggak sehat? Di luar ruangan. Nah, entah naik gunung, entah ke taman, ke mana-mana gitu ya. Pokoknya menyatu dengan alam itu lebih baik. Dan yang terakhir ini mencari dukungan sosial. Ya, kalau ada masalah, ini sangat penting. Ceritalah ke temanmu, ceritalah ke orang-orang yang bisa kamu percayai. Ya, sehingga kamu tidak merasa sendirian dan kamu bisa dapat sudut pandang dari orang lain. Oke. Kemudian untuk penutup ya, ini ada penutup. Ya, ini firman Tuhan ya, memang benar ya. Saya ambil dari Mazmur 42 ayat 5. Jadi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Jadi berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi pemazmur sendiri aja pernah dalam kondisi tertekan gitu ya, gelisah jiwanya. Tapi di akhirnya apa? Stop dia. Ya kan, ini kan berbicara dengan dirinya sendiri. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur. Nah, ini tadi sudah ada tips-tipsnya bersyukur. Jadi semuanya linier ya. Jadi dari segi ilmu dengan firman Tuhan itu semuanya sejalan. Jadi selalu cari pertolongan kalau membutuhkannya. Ya, sekian dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh diajukan ya. Ini kalau nanti bisa saya jawab di sini, saya jawab semuanya. Tapi kalau nggak bisa ya silakan di email, saya akan jawab via email. Dan ini ada Instagramnya Pusat Layanan Psikologi, ini bironya WM ya, psikologi WM. Jadi kalau butuh tenaga profesional bisa klik di sini ya, nanti ada linknya. Sekian, saya kembalikan ke Miss Debbie. Rubah tadi layarnya. Oke, baik, terima kasih Miss Tina. Oke, belum berubah ya layarnya tadi? Belum. Oke teman-teman, bisa kasih reaksi untuk Miss Tina atas paparan materi yang sudah. Halo, iya mohon maaf sinyalnya kurang baik. Halo, suara saya bisa terdengar jelas ya? Bisa kok, bisa. Oke, silakan bisa kasih reaksi ya. Terima kasih untuk Miss Tina untuk paparan materinya hari ini yang begitu jelas dan mudah dipahami ya. Tadi kita sudah dapat gambaran bahwa stres itu adalah sesuatu yang normal dan tidak bisa kita hindari. Bahwa semua orang pasti akan mengalami atau menghadapi stres ini. Tinggal bagaimana kita untuk mengelola stres itu supaya nanti tidak berdampak negatif bagi kita. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teknisnya silahkan untuk bisa raise hand untuk bertanya langsung ke Miss Tina. Silakan. Oh, ada Giorgio, silakan Giorgio. Saya mau tanya, kalau misalkan kita makan snack gitu ya,
kan snack itu mengandung zat aditif, pewarna, pemanis. Itu kan biasanya mungkin kan bisa menyebabkan darah tinggi itu loh. Kalau kita sering makan. Dan kita kan gampang stres gitu, gara-gara darah tinggi itu dari makan snack. Iya, Oke. Oke, ini langsung saya jawab atau Iya, silakan. dikumpulkan dulu? Bisa langsung dijawab saja, langsung ditanggapi. Silakan. Oke. Oh, saya jawab saja ya. Iya, Gio. Tadi pertanyaannya kalau mengkonsumsi zat-zat yang kurang sehat itu ya, dampaknya terhadap tubuh seperti apa nanti ya? Iya. Benar ya? Benar, tentang snack itu yang pasti zat aditifnya itu yang isi penyebabnya. Oh, MSG ya? Iya, MSG-nya itu. Iya. Micin gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ya ini sepengetahuan yang saya ketahui gitu, zat MSG itu belum terbukti sih mempengaruhi kesehatannya secara ini. Jadi kalau orang-orang dulu nyebutnya MSG itu nggak baik, menimbulkan kanker dan sebagainya, itu belum ada bukti ilmiahnya ya. Penelitian manapun belum memunculkan itu. Cuma memang disarankan jangan terlalu banyak karena mungkin kandungan snack itu kan tinggi natrium ya, tinggi garam ya, sodium. Jadi itu dapat mempengaruhi kesehatan kita, yaitu mulai dari tekanan darah gitu ya, kemudian kondisi lemak jenuh yang kita konsumsi, sehingga kalau dalam jangka panjang ya bisa saja jadi kita akan mengalami penyakit-penyakit yang bukan karena wabah seperti COVID ya, tapi perkembangannya seperti ya memicu darah tinggi, stroke, gangguan jantung dan sebagainya gitu. Nah, tapi memang ya kita boleh kok mengkonsumsi snack-snack seperti itu ya, tapi dibatasi, jangan setiap hari gitu ya, supaya juga saat tubuh kita tidak mengkonsumsi zat-zat yang kurang sehat itu, kondisi mental kita juga akan lebih baik, kita akan merasa lebih sehat juga. Begitu Gio, semoga menjawab ya. Amin. Oke, untuk selanjutnya mungkin teman-teman kelas 8 boleh bisa bertanya melalui kolom chat ya, enggak apa-apa, atau juga langsung dengan raise hand. Bapak Ibu guru juga boleh. Silahkan ya kalau ada sesuatu yang disampaikan. Ya. Ini ada yang direct message ke saya gitu. Oke, silakan. Saya boleh ya. Jadi selamat pagi, Kak Tina, menyoal tentang tekanan psikologis. Apakah berawal dari akumulasi stres yang tinggi sehingga berujung terjadinya psikosomatis? Bagaimana cara agar terhindar dari kondisi psikosomatis tersebut? Oke. Nah, psikosomatis mungkin saya jelaskan dulu ya, mungkin banyak yang belum mengetahui psikosomatis itu apa gitu ya. Nah, psikosomatis itu adalah kondisi di mana seseorang ini merasakan tekanan yang tinggi ya, sehingga mempengaruhi kondisi fisiknya. Nah, jadi mulai timbul gejala-gejala fisik seperti mules gitu ya, sakit perut, nyeri di punggung gitu ya. Tapi setelah dicek itu sebenarnya bukan ada penyebab fisiologisnya. Nah, tapi lebih ke dari psikologis. Nah, pertanyaannya, apakah berawal dari akumulasi stres yang tinggi? Iya, benar. Jadi psikosomatis itu karena memang tekanan yang begitu besar, tidak bisa diatasi, tidak bisa dikelola dengan baik, sehingga larinya ke gejala fisik. Padahal sebenarnya gejala fisik tidak ada penyebabnya. Gitu. Nah, bagaimana cara terhindar dari kondisi psikosomatis tersebut? Nah, yang pertama, tentu balik lagi ya, dengan mengelola stres kita. Nah, mulai dari melakukan tips-tips tadi, kemudian biasanya orang-orang yang mengalami psikosomatis itu karakteristik kepribadiannya adalah suka memendam. Nah, suka memendam perasaan, segala perasaan sedih, marah gitu ya, senang mungkin bisa dilampiaskan, diekspresikan, tapi perasaan marah, sedih, nah itu dipendam, itu nggak boleh. Nggak baik. Jadi teman-teman juga harus belajar bahwa emosi-emosi negatif seperti marah, sedih itu harus dikeluarkan. Caranya gimana? Ya dengan cara tadi, teknik relaksasi itu bisa. Kedua, membuat jurnal harian. Saat kita nggak bisa bercerita langsung ke orang, kita bisa menulis perasaan kita, pikiran kita di jurnal harian. Kemudian kita bisa bercerita ke teman kita. Itu harus untuk mengeluarkan energi-energi negatif itu. Supaya kita tidak memendam atau bahkan denial gitu kan, enggak punya masalah kok. Nah, itu tambah akan membuat seseorang gejala psikosomatisnya lebih tinggi.
Itu ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Tri. Oke. Tadi ada Miss Elo Ya. yang raise hand. Oh iya, silakan. Ya, Elo, silakan. udah kejawab sih sebenarnya. Kadang-kala kan ada yang sakit asam lambung itu loh, Miss. Ya. Iya. Itu kadang sudah nggak makan pantangan ini sudah dilakukan gitu. Tetapi kalau kepikiran itu kok bisa kambuh ya, mengaruh ya berarti ya ke asam lambung juga ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Miss Elo. Jadi benar ya, memang kalau kita kondisinya sedang stres, ya cemas, itu asam lambung itu pasti akan meningkat gitu. Jadi memang ini salah satu faktor yang sangat utama ya. Memang kalau kita ke dokter kadang udah dikasih obat, dokternya selalu bilang, jaga ya Bu pikirannya, jangan stres gitu. Karena memang sangat berpengaruh. Apalagi orang-orang yang sudah punya riwayat sakit mah ya, yang kronis gitu ya, itu biasanya sangat rentan sekali karena stres pemicunya langsung ke perut. Nah, jadi yang harus kita lakukan sama Miss, jadi mulai dari coba latihan relaksasi. Jadi saat kita sudah sedang menghadapi masalah, mulai pikiran kita kan mulai bergejolak tuh, khawatir, cemas, nah kita mulai latihan, contohnya latihan pernafasan ya, selama beberapa menit, supaya kita lebih tenang. Cara itu cukup efektif sih, Miss. Jadi apalagi mungkin saat kita menghadapi sesuatu tantangan ya, entah itu pekerjaan yang berat, bernafas selama 5 menit di awal itu dapat mengurangi kecemasan kita sehingga tidak akan lari ke lambung kita gitu. Nah, atau visualisasi itu bisa dikombin tadi. Jadi bayangkan tempat yang tenang atau bayangkan ada sosok orang yang kita dekat gitu ya dan bisa menenangkan kita seolah-olah dia ada di samping kita menenangkan kita, itu juga cara yang efektif juga ya Miss. Memang caranya kok absurd gitu ya, tapi itu cukup efektif nih. Nah gitu, itu ya Miss, silakan dicoba nanti. Terima kasih. Oke, dilanjut untuk mungkin teman-teman, silakan. Oke, Lasso Febi, silakan Lasso Febi. Ya, ini saya ada sebuah pertanyaan ya. Ya, mungkin bukan permasalahan saya pribadi sih sebenarnya, cuma sangat sering terjadi ya, mungkin hampir tidak sadar ya. Apakah misalnya seperti ini, saya punya kasus, itu teman saya sendiri. Dia ini merupakan salah seorang yang sangat sibuk ya, super sibuk. Dan dia sampai merasa bersalah ketika ada waktu longgar yang dia bisa leha-leha, dan dia merasa bahwa aku nggak produktif sekarang, aku nggak boleh sampai aku nganggur. Nah, apakah tapi bagi dia kalau dia produktif dan dia sampai lelah, sampai dia capek, itu bagi dia puas gitu. Nah, apakah seperti itu baik atau itu adalah awal mula stres gitu ya, stres yang berlebihan? Bagaimana itu? Saya juga bingung apakah baik seperti itu atau apakah lebih baik kalau dia melepaskan aktivitasnya, ya pasti kan ada yang ditinggalkan gitu ya, bagi dia itu tidak baik gitu. Nah, bagaimana itu tanggapannya? Iya, terima kasih Miss Febi atas pertanyaannya. Iya, biasanya memang ada karakter kepribadian seseorang yang seperti itu ya. Jadi dia lebih merasa bahwa hidupnya ini bernilai, berguna saat melakukan hal-hal yang produktif gitu. Nah, hal ini mungkin pekerjaan, entah mungkin sibuk organisasi dan sebagainya ya. Nah, gak apa-apa sih, sebenarnya selama dia enjoy dengan itu tidak menjadi suatu tanda-tanda gejala awal stres ya. Justru kalau mungkin dia orang yang produktif terus dipaksa, kamu liburan dulu lah, leha-leha di rumah gitu ya. Dia tidak tahu cara enjoy-nya, mungkin dia akan stres. Ya, karena ada tipe-tipe orang yang seperti itu, Miss. Jadi misalnya saat pandemi ini, kalau orang-orang yang tipe seperti ini waktu di awal pandemi itu pasti stres, harus dirumahkan ya, tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak masalah sih selama dia memang bisa mengatur kesehatannya gitu ya, secara fisik, secara ini ya nggak apa-apa, dia diizinkan untuk melakukan kegiatan seperti itu. Cuma memang pada titik tertentu mungkin bisa saja dia mengalami kelelahan, bisa saja. Nah, tapi itu mungkin sebagai teman nanti Miss Febi bisa menyarankan ya cobalah kita hangout dulu gitu, karena mungkin kelihatannya orangnya suka bersosialisasi juga ya kelihatannya, bisa diajak untuk makan bareng yuk, kita ngobrol. Nah, dengan cara-cara quality time seperti itu mungkin bisa membantu dia. Jadi bukan tipe yang kamu harus liburan dulu di sini seminggu nggak ngapa-ngapain gitu ya, mungkin dia akan stres. Nah, tapi kalau kita melakukan goals yang bisa dituju lah, misalnya kita makan bareng atau mau jalan-jalan
apa nyari barang yuk temani aku gitu ya. Pokoknya yang ada tujuannya dia pasti akan mau menerimanya sebagai sarana untuk refreshing. Ya, jadi nggak apa-apa Bu Febi, jangan dipaksa juga untuk dia tidak melakukan apa-apa, nanti dia akan stres. Tergantung karakteristik kepribadian juga. Ya, semoga menjawab. Jawab sekali, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman kelas 8 atau Bapak Ibu guru yang lain, kalau ada pertanyaan terkait dengan manajemen stres, ya, mengelola stres atau permasalahan yang sering kita hadapi dalam sehari-hari, monggo silahkan bisa ditanyakan langsung. Kalau enggak, saya boleh bertanya enggak ini? Boleh Pak, silakan. Boleh. Tadi Miss Tina sempat menyampaikan bahwa ketika seseorang itu stres, dia ada kecenderungan untuk ngemil atau apa namanya ya, jadi suka makan, dan itu memang kejadian sama teman saya. Jadi apakah itu memang sebuah fakta ilmiah dalam artian kalau iya berarti saya sudah bersalah sama teman saya karena saya ngomongnya, oh kamu memang dasar suka makan aja gitu, karena dia seringkali makan yang banyak, bahkan saya minta makanannya pun enggak boleh waktu itu. Jadi memang itu secara ilmiah memang terbukti ya, Miss ya. Iya, terima kasih Pak Tri. Iya, jadi memang secara ilmiah saat seseorang dalam kondisi yang stres ya, hormon kortisolnya itu kan dikeluarkan secara berlebihan. Nah, hormon kortisol ini dapat mempengaruhi keinginan kita untuk mengkonsumsi karbohidrat ya. Dalam arti ini kan berarti yang mengandung glukosa ya. Jadi yang manis-manis. Nah, makanya timbullah pengen es krim, pengen coklat gitu ya. Belum lagi, memang ada beberapa orang yang spesifik ngemilnya bisa yang lain, kegorengan gitu ya, atau bahkan snack yang mungkin kayak snack Citato dan sebagainya gitu ya. Kok saya nyebut merek, mohon maaf. Tapi ya semacam itulah snack-snack gitu ya, yang mengandung MSG dan sebagainya gitu. Ya, memang karena tubuh itu merespon bahwa butuh nih, karena gini Pak, tubuh ini saat dalam kondisi stres, itu kan dalam kondisi bahwa ini ada ancaman. Nah, sehingga dia butuh energi yang banyak untuk menghadapi tekanan ini. Nah, sehingga pesan yang disampaikan adalah, oh aku ini butuh makanan nih gitu loh. Jadi nggak, cenderungnya memang manis-manis, tapi nggak ada manis juga nggak apa-apa, butuh energi. Jadi akhirnya larinya makan gitu ya. Nah, memang ini secara ilmiah terbukti sih Pak. Jadi memang bukan karena dia memang suka makan, tapi ya bisa juga memang karena orangnya hobi makan gitu. Tidak semua orang respon terhadap stresnya sama. Jadi ada yang bisa dia makannya banyak, atau malah makan ada yang tidak mau makan sama sekali. Itu juga ada. Nah, ini tergantung memang respon fisiologis seseorang mana yang dominan gitu Pak. Nah, jadi setiap orang responnya bisa beda-beda. Tapi memang biasanya kalau orang yang stres cenderung makannya jadi nggak biasa lah. Jadi makannya tambah banyak. Seperti itu. Semoga menjawab Pak Tri. Ya, terima kasih. Oke, ada yang lain mungkin dari Bapak Ibu guru atau dari teman-teman? Mumpung ada pakarnya ini ya. Langsung Febi, ada pertanyaan lagi kah? Wah ini ya, saya belum ada sih Pak. Iya, tapi mungkin Bapak Ibu guru ini mungkin lagi malu-malu ya tanya. Tanya sama menyimpan stres sebenarnya. Anak-anak ini mungkin karena stres sudah dimakan oleh Bapak Ibu guru sebenarnya. Mungkin stresor dari Bapak Ibu guru ya, siswanya juga gitu ya. Ya bisa jadi ya, tapi ya enggak apa-apa lah, kita sama-sama. Ya selama kita masih bisa berdoa, masih bisa berharap, semoga stres ini hilang gitu ya. Healing gitu. Ada yang angkat tangan. Iya, ada resnya nih. Mr. Elixir ya? Oh, Mr. Elixir. Selamat pagi, Miss Agustina. Jadi nama pagi. Saya mau bertanya satu pertanyaan. Dari jenis stres, kita mungkin mengetahui stres itu identik dengan negatif. Baik itu berdampak buat kesehatan pribadi maupun berdampak buat dari dalam diri pribadi tersebut. Nah, pertanyaan saya gini, apakah ada jenis stres positif, dan apakah stres positif itu baik buat tubuh ataupun buat pikiran kita jika itu berkelanjutan? Maksudnya, ya itu aja. Terima kasih.
Iya, terima kasih Mr. Elixir. Jadi ya ada jenis stres yang baik ya, yang namanya di istilahnya itu eustress ya. Eustress itu jenis stres yang positif. Kalau tadi yang mungkin yang kita bahas lebih banyak itu distress ya, jenis stres yang negatif. Eustress itu punya dampak positif ya selama kita menilai itu sebagai suatu tantangan, sesuatu yang kita bisa challenge gitu. Nah, sehingga kita bisa tertantang untuk mengatasinya. Nah, itu bisa menjadi positif karena tergantung sudut pandang kita. Nah, saat kita menganggap ini sebagai suatu tekanan yang gak baik gitu ya, sebagai sesuatu yang kurang baik, itu akan berdampak sebagai distress. Tapi saat kita menilai ini sebagai suatu hal yang positif, sesuatu yang ini adalah tantangan kita ya, ini adalah kesempatan kita untuk semakin menjadi pribadi yang bertumbuh. Itu akan menjadi dampak yang baik bagi kita. Karena kita akan menganggap ini sebagai proses refleksi bahwa kita ini bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan kita akan diasah kemampuannya untuk problem solving ini. Gimana sih ada masalah seperti ini, kita harus hadapi ya, responnya seperti apa. Nah, tentu kalau kita menganggap seperti itu, maka stres ini kita anggap sebagai sesuatu bukan ancaman. Nah, oleh karena itu respon tubuh akan tidak seperti yang tadi ya, tidak seperti tadi dampaknya berkepanjangan. Akan ada memang pengeluaran hormon kortisol, tapi tidak secara terus-menerus. Gak apa-apa, nah, ujung-ujungnya akan baik-baik saja. Tapi kalau stres itu dianggap sebagai suatu ancaman dan berlangsungnya lama gitu ya, nah itu yang akan meningkatkan risiko kita mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Jadi kembali lagi ke penilaian kita, apakah kita anggap ini sebagai suatu tantangan atau sebagai ancaman. Semoga menjawab, ya. Mr. Elixir. Miss, berarti ya. kita harus melihat suatu masalah jika kita merespon. Jadi kan stres itu kan berada karena tekanan yang ada di sekitarnya. Kalau kita melihat sesuatu itu dari sudut yang positif, otomatis akan menjadi stres positif buat diri kita dan menjadi challenge buat diri kita untuk kita mencapai tersebut. Tapi kalau kita memandangnya dari sudut negatif, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, baik itu kesehatan fisik maupun mental, gitu ya Miss ya? Ya, betul Mister. Pandangnya, oke, terima kasih Miss. Iya, sama-sama. Oke, kalau ada pertanyaan selanjutnya silakan. Masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan lagi ya? Satu pertanyaan lagi. Boleh Pak. Jika ada yang bertanya langsung ke DM saya. Oke, silakan. Permisi mau bertanya, kalau misal kita sering OVT ini apa ya? Terutama dalam kecil apakah normal? Dan terutama setiap malam apakah wajar? Kita sering OVT ini apa ya? Overthinking. Oh, oke. Ini kurang bergaul dengan anak-anak muda ya. Oke, kalau misalnya kita sering overthinking, terutama dalam hal kecil, apakah normal? Dan terutama setiap malam, apakah wajar? Ya, kalau overthinking itu tentu ya namanya sudah over gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Ya, jadi overthinking ini sebenarnya adalah kata istilah lain dari kecemasan. Ya, kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu kan. Nah, terus apalagi kalau dipikirkannya berlebihan sekali. Nah, tentu itu adalah hal yang tidak normal dan terutama setiap malam. Nah, ini perlu dicoba dianalisa. Kenapa overthinkingnya ini muncul paling seringnya itu di saat malam hari? Nah, apa yang terjadi? Coba mungkin dianalisa. Apakah mungkin karena di malam hari ini biasanya mau lagi kesepian gitu ya, teman-teman udah nggak ada gitu, nggak ada yang bisa di-chat gitu, atau habis nonton apa gitu ya, terus akhirnya overthinking. Nah, ini perlu dianalisa dulu. Nah, tapi kalau memang penyebabnya tidak ada yang spesifik gitu ya, analisa dari segi konten yang membuat kamu overthinking. Apa itu? Entah misalnya itu keluarga, entah misalnya itu relasi sosial, atau itu mungkin terkait hal-hal lain. Nah, kalau kamu anggap ini sebagai sesuatu yang sudah tidak wajar. Jadi sebenarnya tubuh kita ini punya alarm ya. Kita akan tahu ini sesuatu yang wajar, atau ini sesuatu yang normal, atau sesuatu yang sudah tidak normal. Nah, saat kita merasa bahwa kok hampir setiap hari kayak gini, terus itu dampaknya nggak enak di saya. Saya jadi deg-degan, saya jadi merasa insecure, merasa ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, itu berarti sudah tidak wajar. Nah, oleh karena itu perlu dirasakan untuk mencari pertolongan, ya.
Entah itu mungkin coba dulu sharing ke mungkin orang dewasa yang kamu percayai, misalnya orang tua atau guru dulu. Bu, saya punya masalah ini, Ma, saya punya masalah ini, gitu. Mungkin bisa di-sharingkan dulu. Kalau memang sudah bisa mendapatkan sudut pandang yang menenangkan kamu dari orang dewasa tersebut, ya mungkin oke. Tapi kalau misalnya kamu rasa kurang membantu, ya silakan hubungi yang tenaga yang lebih profesional. Gak apa-apa kok, it's okay. Jangan berpikir bahwa ke psikolog itu adalah sesuatu yang stigma yang negatif ya, karena gak apa-apa kok punya permasalahan kita, gitu ya. Oh, kayak ada tenaga profesional yang membantu kita. Nah, jadi itu sih yang bisa saya berikan tipsnya ya. Terima kasih sudah bertanya. Oke, terima kasih Mbak Tina atas jawaban-jawaban yang diberikan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman kelas 8. Dan sekarang tiba di akhir acara webinar kita hari ini. Semoga apa yang sudah tersampaikan oleh Mbak Tina dalam upaya untuk menghindari stres, ya terutama bisa kita tarik beberapa hal untuk menghindari stres. Itu yang pertama adalah hindari jebakan pikiran. Itu tadi saya sangat garis bawahi, sangat penting. Hindari jebakan pikiran bahwa kalian itu semua adalah manusia-manusia atau pribadi-pribadi yang unik, yang bertalenta, yang diberikan Tuhan, punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Kemudian kalian harus bisa mempunyai manajemen waktu yang bagus dalam hal menentukan skala prioritasnya tadi. Sebagai siswa, kalian adalah punya prioritas untuk belajar. Itu yang terutama dan yang paling penting. Kemudian jangan lupa untuk bersyukur. Oke, ada Mem Linda yang mau menyampaikan pesan, silahkan. Ya, terima kasih untuk Bu Tina yang sudah mencerahkan pikiran kita bagaimana manajemen stres sehingga tidak jadi mental health ya, yang seringkali di tengah-tengah pandemi ini kayaknya banyak didengung-dengungkan karena apa yang terjadi, dan itu bisa menyerang semua usia ya Bu ya, tidak hanya anak remaja, bahkan dewasa, jangan-jangan guru-guru juga ada, atau mungkin juga bahkan siapapun bisa, mungkin saya juga bisa, tapi ya intinya adalah memang setiap kita masih pernah mengalami stres karena kita akan berpikir ya, dan ada hal-hal yang harus dikerjakan yang kadang-kadang memang cukup mengganggu. Nah, kembali lagi Pak Tri tadi sudah merangkum poin-poinnya. Saya ingin mengingatkan anak-anak, kembali lagi kuncinya adalah bersyukur. Coba menikmati apa yang Tuhan berikan. Saat diberi tugas, diberi apapun dalam kaitan kalian dengan sebagai siswa, saat belajar, dinikmati sebagai proses Tuhan membentuk kalian. Itu akan menolong tidak melihat sebagai beban. Kalau ada kesulitan, ada guru-guru yang ready untuk kalian bisa cerita. Bahkan beberapa anak ada yang DM saya di Instagram, curhat. It's okay, siapapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup kalian. Lalu yang kedua, percayalah Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang melebihi kekuatan kita. Di firman Tuhan sudah jelas dikatakan. Jadi anak-anak tetap semangat, kalian sudah menyelesaikan akhir tahun ajaran ini, dan akan menyambut yang baru lagi, nanti dengan segala tantangan yang baru, dengan segala kondisi yang kita tidak tahu ke depan bagaimana, tapi percayalah kita punya Tuhan. Itu yang jadi kunci utama dari semua juga tips-tips tadi yang diberikan. Karena kita tuh kesayangannya Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi kita tergeletak. Oke? Dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Kustina yang sudah banyak menjadi berkat buat kami semua, mengingatkan kepada kami semua, untuk guru-guru. Sebenarnya tadi saya mau tanya, Bu. Saya kalau stres tidak bisa makan malam. Lapar jadi kenyang. Saya dari dulu begitu. Begitu saya stres, saya langsung tidak bisa makan. Selera tuh mau hilang semua. Itu saya tidak tanya, jadi nanti satu sesi lagi. Mungkin spesial yang buat saya kenapa tidak bisa gemuk mungkin ya. Oke, ya, Bu. Terima kasih. Ya, saya serahkan kembali kepada Lausu Febi. Ya, terima kasih Mbak Linda untuk kesannya buat kita ya. Nah, anak kita ini ya, ada absensi yang harus kalian isi, dibantu oleh Miss Reta, share screen. Nah, silakan kalian scan barcode di sebelah kiri ini. Ya, bisa dibantu untuk share linknya juga, mungkin anak-anak ada yang ini ya handphonenya, karena handphone saya ini kadang-kadang juga nggak bisa buat nge-scan ini, gitu. Jadi bisa dibantu untuk linknya juga, Miss Reta, di-share-kan. Yang bisa scan silakan di-scan aja ya.
Isi dulu link absensinya. Ya, isi. Enggak, Lause, ini lagi buka, Lause. Oke, siap, Giorgio, jangan stres ya, ya. Santai-santai, kita masih punya waktu kok, tenang. Oke, itu anak-anak ya yang mungkin tidak bisa nge-scan, mungkin browsernya belum diupdate tuh kayak saya tuh kadang-kadang nggak bisa nge-scan ini. Itu bisa klik link absensi di kolom chat ya, jangan sampai terlewatkan nanti kalian terhitung tidak masuk. Nanti stres loh kalau kalian nggak masuk ya. Waduh, gawat ini ya. Habis dapat informasi tentang stres, saya bisa ngomongin ya stres. Jadi stres nanti ya, jangan ya. Ya silakan klik link absensi di kolom chat ya. Oke, kita tunggu sampai 9.50 ya Pak Tri, terus kita closing aja. Oke. Ya, thank you Giorgio sudah mengisi ya. Oke, sudah pukul 9.50. Terima kasih anak-anak sudah mengisi absensi ya. Untuk doa penutup, dipersilakan untuk Miss Dewi. Ya, doa penutup silakan Miss Dewi. Baik, terima kasih. Kita bersyukur ya Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, kita sudah mengikuti webinar yang baik, yang itu akan menolong kita bagaimana bisa mengelola kesehatan mental kita. Mari kita menutup seluruh rangkaian webinar ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kami tak pernah ditinggalkan sendiri. Selalu ada tangan kasih Tuhan yang memimpin dan menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami. Itu menjadi satu kepastian bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami sadar bahwa kami tak pernah ditinggalkan sendirian. Dan hari ini secara khusus kami berterima kasih Tuhan untuk webinar yang telah kami dengarkan. Kiranya itu memperlengkapi diri kami bagaimana kami mengelola kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh pembicara menjadi bekal yang baik, baik seluruh Bapak Ibu Guru maupun siswa-siswi. Kami juga bersyukur untuk Bu Agustina yang sudah membagikan ilmu kepada kami. Kiranya Engkau terus memakai anakmu ini dalam setiap pekerjaan pelayanan yang dia lakukan, boleh menjadi berkat dalam setiap hal yang dipercayakan kepadanya. Kami bersyukur untuk pimpinanmu sehingga webinar ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai kepada akhirnya. Dan di akhir dari webinar ini kami berterima kasih kepada Tuhan dan ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami lainnya memohon berkat dan penyertaan daripada Allah juga. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Miss Dewi. Ya, akhir kata tiada gading yang tak retak ya. Saya Rosa Febi dan Pak Tri mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk Miss Agustina sudah memberikan kita referensi yang luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru juga yang sudah mendukung acara ini sehingga berjalan dengan baik. Akhir kata sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Agustina. Terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu Guru, teman-teman. Ketemu lagi, Tuhan berkati. Bye. Thank you ya, Mister. Ya, thank you, Giorgio.
Nggak mau. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Telah mengikuti kegiatan webinar hari ini. Terima kasih terus untuk Pak Tri dan juga Loso Feby. Luar biasa. Baik, saya melanjutkan. Ya, terima kasih juga Miss Dewi. Ya, Miss Dewi sudah. Oke, ya saya end saja Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Thank you.